Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Teh dan Kina. Selamat pagi. Alhamdulillah jumpa lagi ya dengan kami podcast Teh dan Kina. Kali ini topik nggak kalah hangat dari podcast-podcast yang sebelumnya. Kita akan berbicara banyak tentang isu yang sangat akhir-akhir ini luar biasa berkembang dan menjadi hal yang tantangan bagi para pengusaha pekebun, terutama produsen teh di Indonesia. Apakah itu? Tak lain adalah masalah pupuk. Nah, ini dia. Nah, tapi kita nggak akan bahas mengenai langkahnya pupuk atau seperti apa, tapi kita lebih ke arah pentingnya aspek pemupukan dalam berbudidaya teh atau dan kina ya, seperti itu. Nah, kini hadir di tengah kita sudah nih, alhamdulillah. Ini adalah Kang Faris ya, Kang. Saya panggilnya Kang ya, kayak gitu ya. Kang Faris Fauzi, apa Iya, kabar? berhubung masih muda ya, jadi nggak apa-apa kami Kang Dede juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Oh iya, Dedek Faris. Aduh. Fleksibel lah Mbak. Alhamdulillah, terima kasih nih, Kang Iya betul Faris. Mbak, gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan di sana Iya, juga sehat ya, keluarga sehat semuanya. Juga, wah ini amin, amin tidak Mbak. mengganggu ya, sebentar saja. Kita mohon maaf ingin berdiskusi nih, Iya Mbak, ngobrol-ngobrol demi Sobat aduh, Teh dan Kina. nggak apa-apa Mbak. Kita sharing knowledge ya terkait dengan apa Iya betul, namanya hal-hal siap, yang ayo. kultur teknis wajib yang diketahui oleh para pekebun. Sobat Teh dan Kina ini pasti ada yang sebagai pekebun, sebagai planters, tapi juga ada yang mungkin sebagai pengolah ya. Nah, ini kita akan Siap. pentingnya pupuk nih. Kalau kita bicara pupuk, maka banyak banget kan ya aspeknya ya. Nah, kali Betul. ini kita pengen bicara mengenai dosis nih, Kang Faris. Kan kadang petani itu apa ya? eh, Hmm, Pekebun ya, terutama petani pekebun itu mikir kalau mereka memberikan dosis ke tanamannya ya. Ini khususnya mungkin teh dan kina atau mungkin tanaman secara umumnya. Itu kalau melihat dari mungkin aspek biaya, mungkin kadang mereka akan mengurangi dosis. Tapi sebenarnya dosis ini kan penting sekali ya, kayaknya ya dalam hal apa namanya itu betul. performa tanaman yang diinginkan, maksudnya produktivitasnya, kualitasnya, kayak gitu ya, sama apa namanya itu mungkin keberlangsungan tanaman itu sendiri ya. Tapi Keberlanjutannya. keberlanjutan betul sekali. Nah itu banyak hal lah yang mungkin kita bisa diskusikan di sini ngobrol ringan karena Kang Faris ini adalah peneliti di bagian tanah dan nutrisi tanaman. Jadi dosis ini hal yang patut Hmm. diperhatikan ya kan ya Kang Faris ya. Mari silakan Kang Ya Faris betul sekali Mbak Ita. bisa bisa bicara mungkin diskusi nih sharing knowledge sebenarnya seberapa penting sih dosis itu dalam hal pemakai apa pemupukan ya dan bila mana tidak Bukan ya? dipupuk Oke. secara tepat dosisnya nih apa sih dampaknya? Nah gitu. Silakan Kang Faris. Ya, nah, makasih nih Mbak Wita udah memberikan kesempatan nih buat kami buat bisa saling sharing gitu ya buat para planters baik itu buat ya petani-petani teh atau komoditas lain gitu ya. Nah, di sini kita coba sedikit berbicara mengenai dosis pupuk seperti itu ya. Nah, sebelum ke situ mungkin kita pahami dulu gitu ya si pupuk itu apa gitu kan sebenarnya pemupukan itu apa gitu kan. Nah, jadi sebagaimana kita tahu gitu ya, pemupukan itu kan sebenarnya kegiatan ya, proses. Nah, proses apa ya? Proses menggantikan unsur hara gitu yang ada di dalam tanah seperti itu. Ya tujuannya ya untuk apa ya tadi ya menyokong pertumbuhan tanaman itu gitu. Nah, seberapa penting gitu pemupukan. Nah, balik lagi gitu. Tujuannya pemupukan tadi untuk apa gitu. Nah, kalau kita lihat misalkan di hutan belantara gitu ya. Nah, mungkin Mbak Wita mungkin pernah lihat Mbak ada orang mupuk itu Mbak di hutan gitu Mbak pernah lihat nggak ya? Ya palingan Atau di teman-teman ini yang lain ya pernah lihat tanaman gitu? di tanaman kehutanan ya atau mungkin di wilayah konservasi yang biasa kalau konservasi kan Ya nggak boleh gitu. ya zona zona itu. Tapi kalau mungkin
Diperhutani mungkin ya, kan wilayahnya Iya, kawasannya dimanapun hutan. di hutan belantara gitu Mbak, mungkin pernah lihat Mbak. Jarang ya, jarang. Karena mereka Mungkin nggak nggak tahu ada ya Mbak kenapa ya. itu ya. Kenapa, Kang? Iya itu. Jadi kalau orang bicara pupuk itu penting, kita harus dilakukan pemupukan. Nah, tapi nyatanya di hutan nggak ada orang mupuk gitu, nggak ada orang mupuk dan pohonnya tinggi-tinggi aja gitu, pohonnya tinggi-tinggi, tetap kekar gitu kan. Nah, di situ Mm-mm. karena ekosistem di hutan itu kan ya bisa kita bilang ekosistemnya tertutup gitu ya. Jadi Betul ya. siklus hidup tanamannya ya di situ saja gitu. Tanamannya hidup, dia menyerap unsur hara dari tanah, dia mati, dia menggugurkan tanamannya, balik lagi ke tanah itu lagi gitu kan, tanah di mana pohon itu berada gitu kan, balik lagi Mm-mm. termineralisasi, terserap lagi ya gitu aja terus gitu kan Iya. prosesnya. Jadi Karena nggak dipanen unsur ya, hara itu terus aja ya gitu ya. iya gitu. Karena unsur haranya balik lagi ke sumber tanahnya tersebut gitu. Jadi Hmm. pemupukan dirasa tidak diperlukan di situ gitu. Nah, beda halnya ketika kita melakukan proses budidaya tanaman untuk melakukan pemanenan. Nah, di situ kan otomatis ada proses pemindahan unsur hara gitu kan. Karena khususnya di teh yang kita petik gitu kan. Nah, yang kita petik itu kan sebenarnya unsur hara tuh yang kita petik itu gitu kan. Nah, Iya. otomatis unsur haranya nggak balik lagi ke tanah gitu kan. Otomatis kan akan lama kelamaan kan akan terus berkurang gitu unsur haranya. Nah, makanya di situ penting gitu kita melakukan pemupukan karena ya Pemupukan. Ha, tadi ha. proses pemupukan itu menggantikan unsur hara itu gitu supaya Mm-mm. terus berlanjut produksinya Mm-mm. tercapai seperti itu. Nah, namun kita juga perlu kita ingat juga bahwa pemupukan itu bukan segala-galanya juga gitu. Jadi ya Hmm. memang kadang seringkali pupuk itu kan jadi mungkin karena responnya juga relatif cepat gitu ya. Jadi seolah-olah pupuk itu menjadi faktor utama gitu ya dalam mencapai produktivitas seperti itu. Nah, Hmm. padahal dari beberapa kajian pupuk itu hanya sebagai faktor penambah saja gitu. Pengaruhnya ya mungkin hanya sekitar 20% tuh terhadap protas seperti itu. Nah, maka Dua puluh kita persen pun ya. perlu Tapi cukup besar juga ya, iya Kang Faris hanya ya. 20%, bahkan cukup besar, tapi ada yang lebih besar lagi yaitu Betul, faktor betul. SDM. Misalkan SDM itu Ya. bisa sampai 25% gitu kan. Jadi Salah pupuk mupuk ada gitu kan tapi ya, contohnya keterampilan ya. SDM-nya itu Mm-mm. kan Ya, gimana Pak? betul. Salah mupuk misalnya. Caranya mupuk salah Iya, gitu misalnya iya. ya. Nah, seperti itu pupuknya ada, tapi proses pemupukannya tidak sesuai SOP gitu kan. Lalu ada perawatannya, klonnya. Nah, itu juga menyumbang salah satu faktor yang besar juga tuh dalam berkontribusi untuk mencapai protas tadi gitu. Nah, Mm-mm. untuk pupuknya sendiri, oke, memang dia relatif besar gitu ya pengaruhnya. Dan yang ya istilahnya yang mungkin lebih berpengaruhnya itu lebih ke pengaruh biayanya sih sebenarnya gitu kan, karena harga pupuk ini kan ya biasa ya, maksudnya dari untuk biaya produksi atau dari biaya pemeliharaan mungkin bisa mencapai 60% itu biaya pupuk gitu kan. Nah, jadi bagaimana caranya kita ngasih pupuk itu seefisien mungkin gitu. Nah, salah satunya ya dengan melakukan kaidah 5T. Nah, ini yang teman-teman di 5T. sini sekalian, Mm-mm. ya 5T ini kita perlu sama-sama refresh lagi gitu ya, sama-sama kita ingat lagi, minimal ingat dulu gitu 5T itu apa gitu kan. Kalau Mm-mm. nggak ingat ya gimana mau melaksanakannya gitu kan, implementasikannya gitu. Bisa efektif Nah, apa? enggak gitu ya kalau tidak bisa Iya, memahaminya ya. ya betul gitu. Jadi minimal minimal tahu dulu lah gitu ya. Minimal ingat dulu gitu apa Dan sih kita tahu dulu. Oke. 5T Apa itu aja itu Kang gitu. Faris? Nah, apa aja? Nah, T-nya itu tepat ya. Berarti ada 5 tepat. Nah, yang pertama itu tadi disebutkan ya tepat dosis. Nah, itu harus benar dulu. Nah, dosisnya udah benar. Nah, kita juga harus tahu
tepat jenis. Nah, jenis pupuk yang mau dikasihkan itu apa. Nah, lalu nanti ada tepat cara gitu kan, cara aplikasinya bagaimana gitu kan. Lalu tepat waktunya dan juga tepat imbangannya atau formulanya seperti itu. Jadi pupuk pun ada komposisi tertentu, ada dosis tertentu, ada cara-cara trik tertentu yang memang itu bisa memengaruhi dari efisiensi proses pemupukan tadi seperti itu Mbak. Betul. Dari 5T. Nah, minimal kita paham dulu nih itu dari 5T pentingnya tadi 5T ya. tadi ya. Iya Apa gitu. aja Jadi itu? seenggaknya kalau kita udah ingat kan, oh iya gitu, mupuk tuh harusnya gini nih, filosofinya apa, kenapa gitu kan. Nanti otomatis berkembang lah gitu ya kalau kita udah tahu gitu kan, udah minimal hafal gitu. Nah, bila tidak melaksanakan salah satu bahkan mungkin semuanya gitu dari T tadi, itu dampaknya apa itu Kang Haris? Iya betul. Nah, memang saya pernah lihat beberapa kajian di sini ya, mungkin dari peneliti terdahulu. Kalau dari semuanya itu mungkin bisa sampai 50% Mbak losisnya lah gitu, inefisiensinya kerugiannya gitu. hampir 50% ya 50% ya. sampai. Wah. Betul. Sangat merugikan sekali cara bagi itu pekebun. yang paling ya betul, dan mungkin pengaruh tidak tepat cara itu mungkin yang salah satu persentasenya lumayan besar ya, bisa sampai 20% gitu di situ kontribusi losisnya itu Mbak. Ya di situ. Nah, selanjutnya nanti ada tidak tepat dosis seperti itu minimal 10% itu udah berpengaruh gitu kan. Seperti itu Mbak. Nah, makanya udah pupuk mahal, langka, dan sekarang ada kenaikan biaya pupuk juga kan ya, infonya ya Mbak ya. Benar, Kelangkaan upah. pupuk gitu kan. Tenaga kerja kan naik terus ya. Jangan dibazirkan gitu. Iya Mbak, betul. Gitu Mbak. Nah, terkait dosis itu tadi ya, kita balik lagi ke dosis. Nah, kenapa penting kita melaksanakan tepat dosis gitu ya? Ya ibarat kita manusia gitu ya, kita juga kan punya proporsi makan yang berbeda gitu ya. Kita punya kemampuan menyerap makanan favorit. Ya gitu. Ya. Betul, punya makanan favorit tertentu. Tentu. Dan kita juga punya nutrisi khusus yang perlu kita penuhi gitu kan. Nah, begitu halnya dengan tanaman. Seperti itu. Iya, seperti itu, benar. Nah, makanya kita di sini PPTK itu kan ada istilahnya melayani jasa ya, jasa rekomendasi pemupukan. Nah, salah satunya itu yaitu untuk mengidentifikasi, untuk mengkalkulasi dosis berapa sih yang optimal gitu kan untuk tanaman teh untuk di blok-blok tertentu gitu. Nah, bahkan itu kita sudah spesifik ke setiap blok gitu penentuan ya, dosis itu. Betul. Karena karakternya Kenapa? berarti Walaupun mungkin kita lihat dari ordo atau jenis tanah itu mungkin sama gitu ya. Kita kenal misalkan tanah andisol gitu ya, yang biasa ada di pegunungan gitu ya, di dataran tinggi. Yang biasanya tanahnya hitam, gembur gitu. Nah, mungkin sekilas terlihat sama gitu ya secara kasat mata gitu. Nah, tapi secara analisis laboratorium mungkin dari sejengkal tanah itu juga udah beda lagi gitu sifat tanahnya gitu ya, unsur haranya gitu. Berarti Nah, sangat disitulah spesifik kenapa. ya, luar biasa. Betul. Nah, makanya di situ kita lakukan rekomendasi supaya pupuk yang kita berikan per bloknya itu efisien seperti itu, sesuai dengan kebutuhan tanah dan tanamannya seperti itu. Wah, ini menarik sekali nih Kang Faris, bahwa sebenarnya 5T tadi salah satunya kalau kita bahas itu tentang dosis ini benar-benar menyumbang losis ya, istilahnya apabila tidak tidak sesuai dengan, tinggal perbandingan losisnya ini ternyata berbeda-beda. Nah, dan juga sifat karakternya itu per blok itu beda-beda. Jadi tadi ya contohnya lucu sekali ya, setiap
blok atau tanaman itu punya makanan favoritnya masing-masing gitu kan. Jadi memang itu terkait banget dengan dosis ya kayak gitu. Wah, ini kalau sangat menarik, nanti kita bisa ya diskusi lebih lanjut lagi nanti ke depan gitu terkait dengan hal-hal yang penting yang harus diperhatikan oleh Sobat Teh dan Kina dalam aspek pemupukan. Karena ternyata pemupukan itu merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi produktivitas ya, capaian produktivitas di tanaman. Dan juga selain dari aspek-aspek lain, tapi dengan dipupuk pasti tanaman itu nggak akan bohong kan ya, dia pasti akan mengeluarkan hasil sebaik-baiknya gitu. Iya, betul. Nah, ini terima kasih banyak ini Kang Faris sudah menyempatkan waktunya sharing knowledge terkait pentingnya pemupukan, terutama dalam hal 5T, khususnya di dosis. Nah, ini nanti kita akan kaji satu lagi ya, satu persatu. Tadi sudah tepat dosis. Nah, nanti next kita akan tepat cara. Nah, karena kan cara kan itu penting ya. Nanti caranya ditabur. Prosesnya tuh proporsinya yang paling tinggi kan di situ juga ya. Betul. Wah, ini berarti nanti saya udah inden ya, Kang Faris ya, untuk besok adalah kita ngomong tentang podcast tepat cara dalam pemupukan. Kan kadang kan apa ditabur, disemprot, atau dibenam, nah itu gimana caranya gitu kan, itu pasti bagi yang pemula nih, karena kan kita juga tujuan podcast ini adalah menarik teman-teman milenial Sobat Teh dan Kina nih yang masih muda-muda supaya cepat mendapatkan informasi yang tepat sehingga ketika mereka melakukan kegiatan perkebunan budidaya mereka sudah memiliki pengetahuan dan wawasan. Nah, terima kasih banyak Kang Faris, ini luar biasa sharing knowledge-nya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan terima kasih. Mudah-mudahan Sobat Teh dan Kina ini juga bisa bermanfaat ya bagi Sobat Teh dan Kina. Kita berjumpa lagi dengan Kang Faris di topik berikutnya terkait dengan pemupukan dengan 5T. Terima kasih Kang Faris. Sampai jumpa. Selamat beraktivitas kembali ya. Mohon maaf sebelumnya. Selamat beraktivitas juga Mbak. Mudah-mudahan podcast ini juga bisa menarik kembali para planters dan para petani muda juga ya supaya Indonesia terutama juga untuk terkhusus di perkebunan teh juga bisa lebih meningkatkan lagi gitu ya gairah teh di Indonesia gitu ya Mbak ya. Iya betul, sepakat itu semangatnya dan saya yakin juga Sobat Teh dan Kina sepakat untuk semangat hal tersebut, kita bangkitkan kembali industri teh nasional kita. Terima kasih, sampai jumpa lagi Kang Faris dan juga Sobat Teh dan Kina. Kita akhiri dulu podcast Teh dan Kina kali ini. Kita jumpa lagi di podcast Teh dan Kina di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang.